Pernyataan tersangka Sugeng bahwa dirinya tidak melindas korban selfie sangat menarik untuk ditelisik lebih dalam. Terlebih untuk mengklarifikasi tanggal 31 Januari 2023. Namun sejak saat itu, lelaki yang bernama lengkap Sugeng Guruh Gautama Legiman ini ditahan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, pihak keluarga Sugeng merasa penetapan status tersangka tersebut tidak tepat. Sebab sejak awal Sugeng sudah menyatakan bahwa dia sama sekali tidak melindas selfie. Sudah bersama istri dari Pak Sugeng, Teh Arum. Teh Arum, boleh diceritakan nggak Teh, bagaimana sebetulnya kronologis yang diceritakan oleh Pak Sugeng sehingga akhirnya menyeret Pak Sugeng menjadi tersangka atas kecelakaan ini? Sebenarnya saya juga dari awal kejadian sebenarnya nggak tahu Mbak, karena suami saya nggak cerita, mungkin katanya nggak pengen saya kepikiran, saya kan lagi hamil ya, nggak pengen saya kepikiran. Nah udah, karena dia juga bukan nggak ngerasa menabrak itu, jadi dia santai. Masih berapa hari itu sampai hari Senin aja masih nganterin bosnya pergi, hari Senin, hari Selasa, Rabu itu masih aktivitas biasa, dia juga santai gitu. Nah pas hari Kamisnya dia bilang, mah nanti ini ya Papa transfer buat bayar kontrakan sama makan gitu. Nah hari Jumatnya bilang lagi, maaf ya belum bisa transfer, mungkin nanti kata si bos nunggu udah di Jakarta baru dikasih uangnya gitu. Papa mau ngobrol dulu nih sama bos, ada masalah gitu. Emang ada masalah apa Pak? Udah jangan banyak nanya dulu, nanti diceritain sama Papa gitu. Katanya kuatin ya Mah gitu. Sebenarnya Papa di sini dituduh nabrak orang gitu. Papa disuruh ngaku jadi pelakunya, nanti Papa mau dikasih uang sama si bos gitu. Pak Sugeng kan bilang dirinya disuruh mengakui bahwa dia yang menabrak, padahal itu bukan yang ia lakukan. Ya bilang gitu sih, itu kan pas katanya kumpul keluarga ya sama si Nur. Nah di situ suami saya disuruh mengaku, udah aja itu supir kasih uang aja terus suruh ngaku sebagai pelakunya gitu. Nah pas hari Minggu itu saya nelpon si Nur, saya pikir di situ si Nur masih berpihak sama suami saya. Saya telepon, kenapa? Iya Bu, mau nanya, maaf. Katanya Ibu punya rekaman video ya yang suami saya disuruh ngaku jadi pelakunya terus mau dibayar sama suami Ibu. Nggak ada, suami Ibu tuh yang bohong. Suami Ibu merekayasa, ngomong sana sini bohong gitu. Menurut saya waktu itu tuh saya lebih nyaman dibawa ke Polres. Tapi sama suami Ibu saya dibelokin ke rumah makan. Nah di situ saya dijebak. Udah banyak aja wartawan gitu. Terus saya diancam sama suami Ibu. Saya harus mengakui. Saya bilang itu masalah jadi panjang kan karena masalah mobil Bu. Nah terus Ibu kan satu mobil. Itu kemarin bilang katanya bukan suami saya yang nabrak. Terus Ibu kok sekarang bilang katanya ada goncangan. Yang bener tuh yang mana Bu? Saya nggak tahu gitu. Langsung dimatiin telepon. Padahal kan dari kepolisian itu nggak ada surat panggilan, terus nggak ada surat penangkapan, itu nggak ada, saya nggak terima. Kepada istrinya, Sugeng juga berpesan, meski merasa dizolimi, dia menyatakan ikhlas dan meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah hakim yang paling adil dan akan menunjukkan kebenarannya. Hanya saja yang membuat Arum berat, kini dirinya tengah mengandung 7 bulan. Bu Arum masih jenguk Pak Sugeng? Tadi sih cuman nanyain keadaan, terus kontrakan gimana, udah dibayar, udah alhamdulillah. Ya siap nggak siap tuh sebenarnya ya berat ya. Saya masih punya anak kecil gitu. Terus nanti kalau lahiran gimana gitu, nggak ada suami ya. Sementara itu kuasa hukum Sugeng menyatakan sejak awal ada skenario besar yang mengarahkan kepada Sugeng agar mengakui bahwa dirinya lah yang melindas selfie. Melihat kasus ini sebetulnya banyak sorotan dan juga bahkan pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Ini seperti apa melihat kasus ini? Menurut pengakuan Bu Nur,
Dan menurut pengakuan Pak Sugeng sebagai driver bahwa itu disuruh oleh seseorang. Nah, seseorang itu adalah menurut pengakuan Bu Nur adalah suaminya Pak Sugeng, dan Bu Nur tidak menuruti, dan akhirnya mereka memberi keterangan kepada pers yang sejujur-jujurnya. Pengakuan Pak Sugeng pun pernah datang menemui Pak Sugeng bahwa harus mengaku sajalah bahwa Audi yang menabrak, nanti keluarga korban dikasih santunan, dan Pak Sugeng nanti juga ada lah gitu katanya. Selain itu, pihak kuasa hukum juga merencanakan akan mengajukan pra-peradilan terhadap kepolisian, sebab menurut mereka ada prosedur yang tidak dipenuhi dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Sugeng. Ini yang menjadikan tersangka dan hasil bukti permulaan yang cukup. Sugeng atau saudara S katanya dinyatakan tersangka. Tidak lama saat itu dinyatakan DPO. Itu menjadi kejanggalan karena di tanggal 28 ke belakang itu keluarga Pak Sugeng, istrinya berikut Pak Sugeng itu tidak ada pemanggilan gitu. Menanggapi hal ini, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebutkan sejauh ini pihaknya telah mengumpulkan bukti dan sejumlah kesaksian yang mengarah kepada tersangka. Saya pengen tanya dulu Pak terlebih dahulu, bagaimana sih sebetulnya pihak kepolisian kemudian bisa menetapkan mobil Audi sebagai tersangka? Apa alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian? Iya, jadi kita memang para penyidik betul-betul memperhatikan dan mengedepankan prinsip scientific investigation dan juga prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam pelaksanaan proses penyidikan. Berdasarkan saksi-saksi yang sampai hari ini kita sudah memeriksa sebanyak 25 saksi. Itu dari saksi yang ada di TKP, kemudian saksi juga yang ada di belakang pengemudi, di dalam kendaraan juga menjadi saksi kunci, yaitu majikan dari saudara tersangka dan juga babysitter ya. Itu juga kita sudah minta keterangan, termasuk juga ada tambahan 2 saksi kunci yang melihat langsung, yaitu yang berada di belakang dari korban. Itu melihat langsung bahwa yang mengemudi laki-laki, di sebelahnya adalah perempuan. Jadi keterangan-keterangan saksi-saksi ini yang akhirnya menguatkan kami untuk menetapkan tersangka setelah kita juga melakukan gelar dan juga mendapatkan juga keterangan saksi ya, pidana, ahli pidana. Baru kita simpulkan dan bahwa pengemudi Audi ini dengan kendaraan sedan Audi jenis A6 sebagai terduga dari pelaku penabrak kendaraan. Memang posisi kendaraan kejadian itu tidak terjadi tabrakan. Yang mengakibatkan meninggalnya adalah adanya benturan atau lindasan dari kendaraan sedan Audi. Jadi kita mengapa ngambil kesimpulan Audi ini karena memang keterangan saksi-saksi hampir seluruhnya saling keterkaitan dan mengarah kepada sedan Audi ini. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch meyakini bahwa kepolisian akan lebih berhati-hati dalam menangani kasus yang menimpa Selvi Amalia Nuraini ini. Sebab polisi tentunya tidak ingin melakukan kekeliruan. Tanggapan Anda atas kasus ini Pak yang sudah bergulir sampai saat ini seperti apa? Saya berharap ya polisi yang menyelidiki atau menyidik kasus ini benar-benar melakukan satu pemeriksaan yang akurat, profesional ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya berharap akurat? Ini kan mengemuka di ruang publik. Sugeng saya mendengar membantah sebagai yang menabrak. Bahkan ada informasi lain adanya mobil Innova, ya. Nah, Sugeng saat ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nyatanya Sugeng yang dituduh sebagai penabrak membantah. Nah, oleh karena itu saya berharap pembuktiannya ini benar-benar menggunakan satu pembuktian material yang akurat, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan.